aku tuh sering kesurupan di kontrakan itu. Kayak ada pocong gitu. Pokoknya ngeliatin aku lah. Mending ini aja pasang susuk, dianterin sama dia ke pokoknya jalanannya itu ke laut-laut gitu ya. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama kita di Ghost Paris Parais. Oke kawan-kawan, sekarang kita nih kedatangan narasumber yang cantik nih. Siapa nih, Lip? Kenalin dong. Boleh dikenalin kak? Halo guys, nama aku Dede. Kak Dede dari mana nih asalnya nih? Asal Oh, iya, berapa jam sih biasanya? 2,5 jam atau 3 jam. Masih Jawa Barat lah ya jatuhnya. Kawan-kawan, di sini untuk Kak Dede ini kita punya cerita yang cukup unik nih, karena di sini Kak Dede sendiri katanya dia pernah pakai susuk. Betul ya? Iya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke ceritanya, guys. Oke, Kak Dede. Iya. Jadi awal mulanya lu pakai susuk nih gimana nih? Coba ceritain deh ke kita. Awal mulanya ya nggak tertarik sih. Dulu waktu kelas 3 SMK itu aku tuh udah nakal lah. Jadi nakalnya tuh kayak sering kabur-kaburan, terus minum kayak gitu, rokok. Nah pada akhirnya udah putus sekolah lah istilahnya. Udah keluar sekolah, bingung kan, pengen kerja. Tapi kerja apa? Padahal kan kemampuan ada, apalagi kan jurusan akuntansi SMK lagi. Pasti kan kalau orang yang pikirannya ini gue mending kerja di rumah aja sih atau gimana gitu kan, karena kan aku sering kabur-kaburan kayak gitu. Sampai akhirnya adalah di suatu hari tetangga itu tahu, pada akhirnya ngasih tahu ke orang tua kalau aku tuh sering kabur-kaburan inilah itulah. Ya otomatis lah dimarahin gitu, mau jadi apalah inilah. Ya namanya masih kecil, ambisinya kan egonya gede gitu, apa sih ngatur-ngatur gue gitu kan, gue nggak mau digituin gitu. Nah terus pada akhirnya adalah orang nawarin, tanya mau nggak kerja di Jakarta, cuman ini doang kok di warung jamu katanya gitu. Warung jamu apa ya, warung jamu kayak cuman nemenin doang kayak gitu katanya. Lu kan doyan minum terus ngerokok juga, udah tau lah segala macam kayak gitu. Oke lah. Awalnya sih bukan aku, yang oke ini tuh awalnya bukan aku. Karena aku tuh ada temen nih, tetanggaan. Aku sama dia itu udah dicap jelek banget di kampung itu. Karena sering kabur-kaburan, sering main lah gitu. Awalnya temen aku yang ngeiyain, oke, katanya jemput besok. Nah, pada akhirnya kita juga gak banyak mikir kan. Oh iya nih, enak nih kerja di Jakarta gitu kan. Cuma nemenin kayak gitu. Nah, dijemput lah sama bos aku itu. Cuman kita tuh gak cerita kalau kita kerja kayak gitu. Ceritanya tuh, udah bos bilangin kalau kita tuh kerjanya di rumah makan. Buat ngulasan keluarga. Iya. Padahal bos aku itu di kampungnya tuh kelihatannya tuh kalau buat di kampung bisa dipercaya lah. Kalau dia itu bener-bener orang baik. Abis kayak gitu, ya udah kita pergi ke Jakarta. Sampailah di Jakarta, malamnya tuh langsung kerja. Langsung? Iya. Datangnya itu sore. Pokoknya langsung kerja, karena kerja itu maghrib. Abis maghrib itu harus udah ada di tempat kerja. Abis kayak gitulah seiringnya waktu gitu. Karena kan kesini tuh masih polos gitu kan, belum tahu apa-apa, belum pakai susu kayak gitu ya. Apa sih kayak gitu kan? Karena emang dari dulu aku tuh nggak begitu percaya hal-hal kayak gitu. Cuman karena di situ kebanyakan, maksudnya di sini di tempat aku kemarin kerja itu kebanyakan emang pakai kayak gitu. Mereka tawarin. Ya akhirnya tergiur juga gitu kan, supaya ya kita bisa menarik tamu, menarik orang gitu. Seiringnya waktu berjalan kita habis pasang pokoknya pasangnya itu awalnya itu aku doang. Karena awalnya tuh gini, karena kan aku kontrak di situ itu namanya orang baru kan, terus masih polos. Jadi ngerasanya itu kayak digangguin kayak gitu. Aku tuh sering kesurupan. Dulu iya, di kontrakan itu sering kesurupan karena perasaan aku nggak tahu perasaan apa, halusinasi kayak ada pocong gitu. Pokoknya ngeliatin aku lah. Nah, emang bener katanya.
soalnya udah sampai beberapa kali manggil orang pinter, sampai katanya punggung aku tuh kayak terlalu kebuka gitu, jadi di ini ingin biar nggak kesurupan terus gitu. Nah aku tuh awal mulanya ya kayak gitu, jadi sering kesurupan terus. Percayanya ya, awal percayanya hal-hal kayak gitu karena kesurupan terus ke orang kayak gitu aku sembuh. Sebelum pasang kayak gini itu pasang susuk maksudnya dari kosmetik dulu. Iya, kosmetik. Karena kan gak langsung ujung-ujung pasang susuk. Kita pengen lihat dulu nih hasilnya kayak gimana. Udah kayak gitu kan, udah katanya mending ini aja pasang susuk yang bener-bener ini daripada pakai make up katanya gitu. Udahlah kayak gitu langsung ini pasang susuk. Oh sorry, gue potong. Berarti pertama lu ini dulu ya, kosmetik dulu. Iya. Ini mempan apa enggak? Baru kalau mau ternyata mempan, baru kamu memasang ini. Iya. Karena kan kalau di tempat kayak gitu, kalau kita nggak pakai kayak gitu mungkin nggak menarik perhatian atau kurang menarik lah. Terus waktu lu pasang itu tuh, lu pasangnya memang ke daerah tempat asal lu atau di mana waktu itu? Ingat nggak daerah-daerahnya? Daerah sini. Oh masih Jakarta. Iya, Oh masih Jakarta. Pokoknya jalanannya itu ke laut-laut gitu ya. Daerah. Oke. Kan bisa pinggir-pinggirnya laut kayak gitu kan. Nah jalannya sih sempit, soalnya pas pertama aku kesana itu aku kira nggak bisa masuk lagi. Gak ada tempat tinggal lah gitu. Iya, soalnya waktu pertama kesana itu naik mobil kalau nggak salah, dianterin sama suaminya, cuma suaminya nggak turun. Jadi kita tuh kayak cuman mau apa gitu kan, nggak bilang ke suaminya juga kalau aku yang pasang kayak gini, nggak. Berarti suaminya nggak tahu? Suami si bos ini? Iya, si bos ini nggak tahu berarti. Ya itu nggak tahu juga ya, soalnya Perbincangan antara itu. Yang penting dia cuma ngantar aja sampai lokasi gitu. Iya. Nah kan jalannya tuh gangnya cuman bisa lewat motor doang lah. Aku nggak mikir kalau itu, maksudnya nggak expect itu apa tempat kayak gitu ya. Soalnya di luarnya itu warung, kayak rumah biasa aja kayak gitu. Orangnya juga biasa aja. Jadi kelihatan yang masangin aku itu kan cewek. Biasa kayak ibu-ibu biasanya gimana sih, warga masyarakat biasanya gitu. kayak gitu. Awalnya dia yang ngomong lah, katanya ini anak buah saya mau pasang katanya. Nah dia suruh tunggu di luar sih bos aku, tapi awalnya dia dulu yang masuk, tapi nggak tahu ngapain ya. Kayak ada ruangan kayak gitu, kamar khusus buat ya mungkin buat alat-alat dukun kayak gitu, nggak tahu ya. Terus dia keluar, aku masuk. Di situ tuh emang kayak alat-alat, kalau dia itu mungkin kayak nyembah atau muja ya. Belorong. Bukan. Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul. Iya, yang hijau itu ya. Iya, Oh iya. Pantai Ratu Selatan. Iya, Kanjeng Ratu. Iya, Kanjeng Ratu. Iya, biasanya dipanggil emang itu Bu Ratu gitu kan. Kanjeng Ratu karena mungkin dia ininya ke dia. Terus ya dari situ prosesnya ya suruh tidur. Maksudnya kayak cuman gini rebahan gitu. Terus dia baca-baca, dimasukin nggak berasa sama sekali, cuman kayak digigit semut. Iya. Emang berdarah, tapi berdarah cuman sedikit gitu, kayak misalnya kita ada jerawat nih, kita iniin udah sekilas gitu doang. Nggak sakit berarti ya? Enggak. Dan selama lu masang itu, lu pernah nggak sih kayak ngerasa lu tuh dapat hal-hal yang mistis gitu atau gangguan-gangguan? Karena kan kita tahu nih ya, kalau yang namanya susuk ini kan biasa dikaitkan sama hal-hal yang mistis juga ya. Ada istilahnya ada pengaruh-pengaruh horornya lah, mistisnya gitu. Kalau lu sendiri gimana? Ya nggak terlalu ini, cuman kayak ngerasain ada orang yang selalu ngikutin kita. Aku tuh kayak halusinasi tuh diikutin sama hal goib. Iya, hal-hal goib kayak gitu. Sampai tidur nggak nyenyak, sampai nggak bisa tidur, pokoknya sampai bingung gitu harus ngapain. Contohnya misalnya kita lagi tidur nih, terus orang itu kayak berada di dekat kita. Jadi lu ngerasa kayak lu ada yang nempelin terus? Iya, ada yang gitu? nempelin terus setiap mau tidur. Tapi selama lu merasa ditempelin ini, ada nggak kayak dia ngeganggu lu atau memang kayak dia ngerasa cuma ngikutin Enggak, aja gitu? dia ngikutin doang. Boleh cerita gimana tuh kawal ini? Maksudnya prosesnya tuh kakak harus ngapain aja, atau ada sesajen kah gitu? Sesajen sih nggak ada, cuman kayak ada larangannya aja gitu. Misalnya kayak nggak boleh makan sate atau iya. Gitu. Ya maksudnya boleh makan sate tapi yang dilepas-lepas gitu ya? Iya, dilepas-lepas kayak gitu. Jadi Pokoknya jangan makan makanan yang ada tusuk-tusuknya kayak gitu. Oh jadi kalau makan sate harus dicopotin dulu satu-satu itu? Iya. Oh gue baru tahu tuh. Kalau kayak makan cilok itu gimana?
Kan ditusuk. Ya janganlah, soalnya Intinya yang ditusuk, yang ada tusukan nggak boleh. iya. Cimol. Itu kan karena gue nanya bercanda. Bukan. Tadi katanya iya cimol. Kaki kak. Ternyata cimol ditusuk. Dia bilang cilok. Berarti Cimol cilok sama, berarti aci cilok dicolok. saya. Ya pokoknya jangan makan yang ditusuk-tusuk kayak gitu, terus pisang yang panjang itu, panjang gede itu, nggak boleh itu. Emang pengaruhnya apa tuh kalau seandainya kita ngelakuin itu gitu? Ya katanya luntur katanya gitu ya. Luntur. Ya jadi nggak mempan, percuma gitu. Selain Iya, itu pantangannya apa tuh? Selain yang tusuk-tusuk, gue baru tahu juga nih. Kalau itu gue udah tau lama sih yang tusuk-tusukan itu. Kalau makanya nggak boleh begini makannya. Terus pisang, tapi pisang yang gede itu loh. Apa? Pisang raja, pisang Ambon. Ya pokoknya yang gede, yang panjang itu nggak boleh katanya. Nggak boleh. Iya. Ini pantangannya hanya berupa dari segi makanan kah atau kayak ada kegiatan Makanan. yang lain yang nggak boleh dilakuin gitu? Nggak, makanan doang. Berarti cuma makanan aja yang di pantangannya itu? Iya. Ih, gue baru tahu. Gila. Soalnya bukan susuk doang sih, kayak kita ke tempat orang pintar itu kan buat menarik orang. Jadi misalnya kayak di bedak, di lipstick, ya pokoknya alat make up lah. Kalau kita kasih ke dia gitu. Iya, kita kasih ke dia, ya dia doain gitu supaya gimana sih orang tertarik sama kita gitu. Oh gitu. Tapi kakak cuman ditaruh di situ apa mungkin? Soalnya gue dulu pernah dengar kayak ditaruh di tusuk-tusuk kayak gitu. Kayak cerita-cerita yang zaman-zaman dulu kan ada tusuk-tusuk yang dimasukin ke pipi. Iya, gitu. emang kayak gitu. Kakak kayak gitu juga berarti? Iya, emang pada dimasukin ke area wajah ya, wajah. Kayak aku puntur gitu, bukan? Yang ditusuk-tusuk. Oh iya dimasukin gitu kayak jarum Dimasukin kali ya? kayak jarum ya, tapi kecil. Tapi jarumnya. waktu pas pemasangan itu sakit nggak? Kayak digigit semut aja sih. Berarti Nggak- kakak nggak pasang begitu. juga di area sini? Iya, Boleh di-spill nggak kak? Gimana? di sini, Hmm? sini. Pokoknya area ini, terus sama ini, sama bibir. 5. 5 berarti? Iya. Berapa duit itu masang kayak gitu ya? Mau masang emang? Yang enggak, bukan nanya. Mana tahu penonton ada yang pengen tahu kan? Kalian mau masang? Enggak. Yang, Mengikat para wanita. buat apa gua? Udah cukup. Janganlah kalau bisa. Kenapa tuh? Ya efeknya juga kan kayak kalau kita pasang kayak gitu, kita kelihatan cantik nih, awet muda nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat terus kita lepas, itu kalau misalnya belum bertahun-tahun kita kelihatan tua. Sampai mungkin ya itu kata orang-orang efeknya itu ke badan, ke muka kita. Iya, jadi muka itu kelihatan tua banget, terus nggak terurus lah. Kalau boleh tahu itu ada jangkanya nggak sih? Kayak misalnya 1 tahun ini kita harus ketemu dia lagi. Itu tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Iya, ya kalau misalnya kita setahun udah dapat hasil nih misalnya gitu kan. Pengen lebih dari Pengen kayak lebih gini gitu. lagi. Oh. Bisa. Oh, datang lagi ke orang Datang itu. lagi ke orang. Iya. Tapi menurut lu itu memang worth it? Berhasil ke lu waktu itu? Iya, Cukup berhasil? iya cukup lah. Puas nggak? Ya kalau dibilangin puas ya namanya kayak gitu kan nggak ada Iya sih. puasnya sih. Oh ya, namanya ya, manusia kan memang sifatnya itu Pengen lebih terus. ya kita Iya. punya ini, kita pengen yang lagi, dapat lagi yang itu, dapat lagi, pengen lagi sesuatu yang lebih besar kayak gitu. Kak, waktu lu merasa diikutin itu cuman itu aja satu atau ada hal-hal lain yang mistisnya yang merasa lu kayak nggak nyaman gitu selama lu pakai susuk ini? Enggak sih, cuman itu doang. Cuman pas terakhir-terakhirnya aku pengen lepas dari kayak gitu, itu kayak sering ketindihan, terus kayak ngelihat ada orang nih, tapi kayak halusinasi gimana sih? Lalu kayak merasa ada yang memperhatikan gitu Iya, ya? pokoknya nggak tenang. Oh, merasa nggak tenang aja Iya, itu? merasa nggak tenang. Nah, pada akhirnya itu memutuskan buat Lepas. Tapi itu kan halusinasi lu aja ya. Apa lu pernah nggak kayak bener-bener ngelihat sosoknya gitu yang bener-bener lu merasa, ih gila, kok bisa gini? Aku tuh emang kayak didatengin sama sosok ya apa Nyai Ratu ini ya. Tapi cuman ngedatengin senyum aja, senyum doang. Pernah aku sekali. Jadi yang memutuskan lu waktu itu berhenti bener-bener keluar dari zona itu, lu memutuskan untuk lu lepas dari semua susuk itu, apa yang membuat lu bikin berpikir, gua harus udahan nih, gua harus berhenti nih? Apa alasannya waktu itu? Berpikirnya itu karena udah punya cowok juga kali ya. Oke. Terus udah punya cowok, ya dia tuh berusaha biar aku berhenti kerja.
nggak kayak gitu lagi. Aku tuh berhentinya juga susah. Nah sampai akhirnya aku keluar, itu juga susah banget keluarnya. Sampai aku tuh gak diajak ngomong, terus pokoknya dijauhin sama mereka lah dari si bos tadi ini. iya. Terus udahlah, aku ngikut cowok aku pergilah ke suatu tempat yang nggak bisa disebutkan gitu ya, supaya benar-benar lepas. Gimana sih biar lepas gitu kan. Nah akhirnya diajak ke tempat itu, lepaslah mungkin gitu kan, tapi emang ngerasain aku emang udah nggak percaya diri. Oh, karena lu bilang tadi pas di awal lu pakai itu jadi ngerasa percaya Iya, diri percaya ya. diri. Oke, berarti dalam artian di sini lu ini udah bersih lah ya dari hal-hal kayak gitu. Iya. Tapi gue sempat bingung nih, lu bisa kenal-kenal kayak gitu dan berani emang karena itu dari dalam diri lu aja, atau keluarga lu atau siapa gitu pernah juga memakai itu sampai lu percaya diri? Enggak. Ah, boleh nih gue coba nih. Kalau keluarga aku tuh enggak, Nggak sama ada. sekali enggak. Cuman adiknya bapak aku itu, dia tuh kayak punya keris kecil gitu. Nah dia tuh punya itu, terus dipakai sama anaknya tuh cowok. Jadi dulunya itu katanya bukan cowok yang ngasih ke cewek, tapi ceweknya itu yang ngasih ke cowok. Jadi lu waktu itu ngelepasnya gimana itu? Ya pokoknya pergi ke tempat yang nggak bisa orang tahu ya, ke suatu tempat yang cuman aku aja yang tahu istilahnya gitu ya. Oke. Pokoknya biar lepas, terus kita nggak punya susuk lagi. Yang tempat lu percayalah gitu ya. Berarti tempat yang positif dong, bukan kayak dukun lagi gitu. Iya, ke Tempat tempat positif yang berarti. positif. Oke. Kak Dede, aku mau nanya dong, kan kakak nih udah di fase ini ya, udah bertobat lah gitu, udah bersih lah gitu ya. Iya. Ada nggak sih setelah bertobat ini, ada nggak sih mistis-mistis apa gitu yang terjadi di sekeliling kakak gitu? Karena kayaknya setahu aku tuh kita pergi ke dukun kayaknya nggak mudah nggak sih ngelepasinnya gitu. Iya. Ada nggak? Karena kan aku tuh sempet pindah nih, pindah dari tempat aku, pindah lagi lah ke tempat yang berbeda. Nah di situ aku tuh ngerasa udah nggak percaya diri kan, jadi takut mau ngapa-ngapain, takut. Terus sampai aku tuh sering kayak ngedenger suara orang-orang manggil aku. Gimana tuh manggil? Ya namaku Dede gitu, tapi suaranya itu bukan suara manusia yang normal gitu. Iya, ya mungkin kayak gitu ya. Maaf, ini lu ngalaminnya pas lu udah pindah tempat? Iya, aku pas pindah ke tempat ini. Iya. Itu sering lu dipanggil? Sering. Sampai akhirnya orang yang tokoh agamanya lebih ini kali ya. Pinter lah, kuat lah. Ya gitu. kuat lah gitu. Dia yang bantu lu itu. Dia yang bantu. Buat bener-bener nolongin lu dari gangguan-gangguan itu. Iya. Bantuin sampai benar-benar aku nggak kayak gitu lagi. Maksudnya nggak denger orang manggil-manggil, terus biar aku tuh percaya diri lagi. Nggak kesini takut, Nggak sana parno takut. lagi. Ya nggak parno lah istilahnya. Oke. Jadi menurut lu deh nih, lu bisa nggak kasih pesan lah sedikit buat para penonton kita ini, apa yang mau lu sampaikan? Ya pesannya intinya jangan sampai ngelakuin yang aku lakuin, karena itu nggak benar, nggak baik juga buat diri kita. Oke, berarti di sini lu mengaku ya kalau emang yang lu lakukan itu suatu kesalahan lah. Iya, salah besar. Iya, tapi yang namanya hidup kawan-kawan ya mesti nggak selalu buruk ya. Contohnya yang kita lihat ini, Kak Dede ini meskipun masa lalunya bisa dianggap melenceng, tapi pada akhirnya sampai detik ini dia coba untuk berubah, berusaha jadi baik dan sudah bertobat juga gitu. Walaupun dia masih merasa ada bisikan-bisikan yang bisa dikatakan itu mengganggu hidupnya, tapi seperti yang Kak Dede bilang, kalau dia badannya, tubuhnya, atau mungkin imannya nggak kuat, Iya. mungkin dia bisa stres gitu. Iya. Tapi karena ketubuhannya, imannya untuk benar-benar ingin berubah, ingin memperbaiki diri, sampai saat ini pun dia masih bisa menjalani hidupnya dengan normal. Oke Kak Dede, karena hari ini kakak sudah mau berbagi pengalaman dari dari tim Ghost Paris, ada bisa nih buat kakak. Terus aku bilang, Dadah! makasih, gitu Boleh aja. liatin dulu. Terima kasih buat Guparis. Ghost. Ghost. Terima kasih buat Gus Paris sudah mau menampilkan aku di sini.
cuman bisa berbagi kayak gitu. Semoga makin maju, Amin. terus makin lancar ke depannya. Amin. Terus semoga makin berkembang Amin. sampai ke seluruh dunia. Amin. Seluruh dunia. Buset. Kalau kalian punya cerita yang horor-horor dan ingin berbagi pengalaman di Ghost Paris, jangan lupa DM, WA, atau email kita ada di deskripsi ya guys. Sekian dari kita, Ghost Paris. Parah.